Ya, Anda masih bersama kami di Bincang Halo Indonesia. Kita kembali ke Mas Didi. Mas Didi, sejauh ini dengan semua fasilitas, pelatihan, seminar, workshop, segala macamnya, apakah sudah ada yang real teman-teman sudah melakukan usahanya dan banyak. Sukses? Oke, Banyak sekali. Jadi banyak teman-teman yang di bidang IT, misalkan kita punya namanya Prototype Day, satu acara di mana teman-teman yang punya ide, mempunyai keterampilan skill, mereka bisa presentasi di situ. Terus kemudian nanti teman-teman kasih masukan. Dan beberapa dari mereka sudah melakukan presentasi dan sudah menang di level internasional. Ada yang menang di London, ada yang menang juga kemarin di Istanbul. Oke, coba diceritakan Mas, yang London dan Istanbul yang itu. kemarin itu di London itu mereka bikin satu aplikasi, teman-teman di Kode Margonda yang biasa pakai tempat kita itu bikin satu aplikasi tentang siaga banjir, yaitu memantau pergerakan air dari Katulampa sampai ke Bukit Duri. Sementara kalau yang satu lagi yang di startup Istanbul itu dia membuat satu aplikasi namanya iGrow, itu membuat aplikasi tentang bagaimana petani di suatu daerah bisa mendapatkan dana dari teman-teman di luar daerahnya, begitu. Oke, jadi memang bukan hanya jadi tempat, mereka juga bisa bertukar pikiran Betul. Bahkan bisa jadi peluang usaha baru untuk mereka ya. Nah ini Mas, kalau misalkan mungkin ada teman-teman di rumah juga ingin mengadopsi seperti konsep yang Mas Didi bangun, apakah tempat jadi patokan atau faktor utama? Iya, kebetulan Kode Margonda ini letaknya strategis sekali karena kita di jalan utama di Depok, terus kemudian aksesnya 24 jam dan di belakang itu ada stasiun kereta api. Jadi teman-teman dari Bogor itu kadang-kadang yang malas ke Jakarta itu stop di tempat kita, mampir ke tempat kita untuk melakukan kerja di tempat kita. Kenapa Depok? Tempatnya tadi karena banyak kampus, ya kan. Kampus kan sebagai basis utama untuk sebuah pergerakan anak-anak muda. Katakanlah UI, ada Pancasila, ada Gunadarma, itu puluhan ribu mahasiswa dan itu potensial market sebetulnya, dan mereka punya skill yang sebetulnya jangan sampai mereka satu kampus berdiri sendiri, tapi mereka harus turun ke masyarakat dan bisa berkolaborasi dengan komunitas dan masyarakat di Depok. Oke, tapi selain mahasiswa tadi juga banyak ibu-ibu ya di kayak. Iya, itu kita juga kaget juga ya kan. Ibu-ibu itu ada ibu-ibu menyusui, ada komunitas ibu menyusui, bahkan paling sering pakai di kita itu hampir 2 minggu sekali mereka pakai. Bagaimana mereka kesulitan mencari tempat, terus kemudian ketemu kita dan menjadi rutin gitu kan untuk kegiatan mereka, yaitu mengkampanyekan pentingnya ASI sebagai sarana utama untuk anak-anak mereka. Biasanya apa? Apakah seminarnya dilakukan di situ? Mereka ada workshop, mereka ada training, terus oke. kemudian kita juga sempat kolaborasikan dengan teman-teman IT, bagaimana ibu-ibu menyusui ini dibikinkan satu software, terus kemudian yang bisa mengontrol timing mungkin menyusuinya, terus kemudian waktunya, itu juga kita pertemukan di sana. Jadi memang itu jadi tempat bertemu ya. Iya, mereka kita latih juga untuk menggunakan smartphone, memanfaatkan smartphone untuk mengakses data dan yang lain-lain, dan itu ternyata sangat membantu sekali buat ibu-ibu itu. Oke, jadi sebenarnya ini bukan cuma memberikan tempat ya, tapi juga ada mungkin bisa sharing, bertanya pada petugas di sana, misalkan yang datang misalnya kayak model saya nih gaptek gitu ya, itu bisa juga. Pastinya. Jadi ada anggota dewan datang ke tempat kita juga pernah datang, bagaimana mereka membuat satu toko online ya kan. Terus kita mendatangkan juga pernah untuk keluarga Depok, kita datangkan teman-teman dari Silicon Valley ya kan, dari Amerika kita datangkan. Terus kemudian teman-teman di Depok bisa mendapatkan ilmunya di situ, bisa sharing dan belajar dari pengalaman teman-teman mereka di Amerika. Oke, selain teman-teman yang mungkin datang untuk sharing tentang seminar atau ilmu apapun ya, apakah memang ada teman-teman yang dari Kode Margonda sendiri yang standby di sana? Pastinya. Kita standby di sana karena itu juga kantor kita juga sebetulnya. Jadi sebenarnya itu kita standby di sana daripada misalkan kantor kita sepi gitu kan, terus kemudian kita kasih space-nya ke mereka, ke teman-teman, dan kita bisa berdiskusi di situ lebih jauh. Berapa orang yang terlibat? Kalau standby mungkin sekitar 5-6 orang ya, tapi kalau harian bisa sampai 20 sampai 30 orang. Oke, apa saja sih yang bisa didapatkan pengunjung dari petugas di sana bantuannya? Pastinya mereka akan tahu apa sih kegiatan yang ada di situ, terus kemudian kalau mereka membutuhkan sesuatu, misalkan mereka mencari developer, mereka mencari organisasi komunitas di Depok yang bisa diajak kerjasama, atau market secara umum, mereka bisa bertanya ke kita, kira-kira di Depok ini marketnya seperti apa, potensial marketnya seperti apa. Ada beberapa brand perusahaan juga yang datang ke kita untuk diskusi hal-hal seperti itu. Oke, jadi memang banyak sekali ya, bukan cuma menyediakan tempat nih Mas ya. Tapi kalau misalkan tadi bahwa tempat adalah faktor utama, pasti potensial juga. Nah kira-kira
ini kan jadi menjamur nih Iya, di betul. Depok. Persaingannya seperti apa? Nggak ada masalah. Buat kita semakin banyak itu akan semakin bagus karena setiap tempat punya kekhasannya masing-masing dan punya marketnya masing-masing. Dan kita dalam kebutuhan kota Depok itu sangat besar sekali karena potensi market anak mudanya itu juga sangat besar sekali. Oke, optimis tetap ya, Betul. walaupun makin menjamur. Inilah seorang Didi Diarsa ya. Tapi kita mungkin akan mengajak masyarakat atau penonton untuk mengenal lebih dekat siapa sih si Didi Oke. dalam tayangan berikut ini. Ruang kerja bersama Kot Margonda tercipta hasil buah pikir dari seorang entrepreneur muda bernama Didi Diarsa. Dengan harga sewa yang murah dan dilengkapi fasilitas seperti internet yang cepat, buka selama 24 jam, toilet gratis, musola, fasilitas kopi dan teh tanpa batas, menjadikan Kot Margonda sebagai ruang kerja bersama favorit di kota Depok, Jawa Barat. Didi mendirikan Kot Margonda sejak tahun 2012. Hingga saat ini sudah lebih dari 40.000 orang dengan lebih dari 500 kegiatan telah berlangsung di Kot Margonda. Meski berlatar belakang di bidang pendidikan geografi, Didi memiliki kecintaan terhadap dunia pendidikan, industri kreatif, wirausaha sosial, serta produk ramah lingkungan. Tak heran, sebelum berinovasi dengan membuat ruang kerja bersama, Didi telah memiliki galeri furniture dari barang-barang daur ulang. Melalui Kot Margonda, Didi melihat besarnya potensi yang dimiliki kota Depok. Dengan adanya kampus-kampus yang memiliki banyak mahasiswa kreatif yang mampu menciptakan berbagai inovasi baru. Di Kot Margonda, Didi juga memfasilitasi para entrepreneur muda untuk bisa saling berbagi pengalaman dalam menghadapi berbagai kegagalan dalam usaha, sehingga mereka bisa belajar dari pengalaman satu sama lain. Mimpi Didi adalah menjembatani lebih banyak generasi muda dalam berkarya dan menciptakan inovasi-inovasi baru, sehingga mampu mengembangkan kota tempatnya berdiri. Dan lebih besar lagi, mampu memajukan Indonesia. Tim Liputan, DAI TV. Oke, berbagi dan memajukan Indonesia ya. Yeah. Ini sebenarnya sosok entrepreneur yang basicnya justru bidangnya Pendidikan. geografi. Betul. Ini kenapa bisa loncat bidang gitu loh? Iya, ketemu sama teman-teman ya kan, terus kemudian kebetulan bulan kemarin juga baru pulang dari Afrika Selatan, ketemu sama Al Gore, itu menginspirasi banyak saya untuk bisa menginspirasi anak-anak muda bahwa salah satunya adalah anak-anak muda harus punya kemampuan, skill, dan mereka harus punya network yang luas untuk bisa menjadi katakanlah entrepreneur apapun bidangnya, mereka harus expert di bidangnya masing-masing. Oke, seorang entrepreneur tidak boleh berhenti berinovasi. Dan Pastinya. inovasi apa yang akan Anda terapkan di Kot Margonda? Kita akan bahas setelah jeda berikut. Tetap bersama kami di Halo Indonesia.